Ya, masih membahas seputar UKM Tembus Retail dan masih bersama Hanif Muhammad, ekonom Indef, dan juga Bu Hasyana Lamira, pelaku UKM dari Batik Artina, dan juga Ibu Muslimah, pelaku UMKM Cantir ya. Ya Bu, sekarang harus cerita juga yang sama. Jadi gimana sih, Ibu kan dulu kalau nggak salah kerja di luar negeri ya. Ya, betul. Terus kemudian kenapa tiba-tiba pengen pulang, terus usaha, atau memang sudah cita-cita nih, saya kalau uangnya sudah tertentu saya baru mau pulang nih. Gimana Bu awalnya, mungkin bisa diceritain? Mungkin awalnya sebagai TKI, begitu kontraknya selesai, pulang ke Indonesia seperti pada umumnya TKI kembali itu pasti uangnya habis karena ketika itu masih termasuk yang uangnya habis ya? Iya, karena kan ketika kita di luar negeri itu rata-rata uang sudah dikirim. Oke. Gitu. Nah, setelah uang habis baru berpikir bagaimana usaha gitu. Nah, kebetulan saya PKK, mungkin kalau orang lain merasakan sulit untuk mengakses ke pemerintah, saya mungkin termasuk UKM yang bersyukur. Ya, hampir ya? semua pemerintah, semua kementerian sudah pernah saya rasakan. Termasuk ketika awal usaha saya itu modalnya dari PKK 500.000. Oh, jadi Ibu sebenarnya ikut PKK, ya, kemudian awalnya. Ibu usaha sendiri melalui pinjaman PKK Ya, gitu pinjaman awalnya. PKK 500.000. Ibu diajarin dulu bikin keripik singkong atau Ibu tidak, udah kalau pinter? soal produk itu pasti inovasi sendiri. Awalnya pasti pisang goreng dulu, apa dulu gitu, tapi lama-lama kan berpikir tadi bagaimana peminat konsumen kan, maunya yang kering, yang bisa dijual kemana saja. Akhirnya pilihannya ke singkong, karena di pemikiran saya ketika itu tadi betapa kecilnya saya, kalau keju siapa yang kasih modal kan gitu. Jadi mahal gitu ya. Ya, jadi saya yang saya ambil singkong. Nah, dengan modal 500.000 rupiah dari PKK, awalnya uang pribadi 50 ribu ya. Dari 50.000. Tahun berapa itu Bu? 2005. Oh, 2005 ya Ibu sudah usaha. Jadi 50.000 itu dari uang pribadi naik ke PKK 500.000. Lalu dari PKK direkomendasi pelatihan di Dinas UKM. Di Dinas UKM dapat rekomendasi pinjaman bank KUR, BRI 5 juta rupiah, naik menjadi 50 juta. Tetapi pernah bangkrut. Sebelum bangkrut dulu nih Bu, Ibu waktu pertama setelah buat keripik tadi, kemana Ibu jualnya? Sehingga Ibu bisa terus-menerus, nambah lagi gitu. Gimana cara menjual? Awalnya tetangga, sekolahan, TK, ada SD. Jadi bawa, tiap pagi dibawa gitu? Kalau itu orang yang ngambil ya, gitu. Lama-lama pengen luas nih, lalu saya merambah ke toko-toko di stasiun. Dari stasiun Bogor sampai stasiun Tebet. Jadi dianterin, menjual gitu? keripik tanpa merek yang cuma Rp1.000 ditarik gitu. Seperti itu. Awalnya itu. Itu sampai berapa banyak Bu? Saya satu bulan omsetnya berapa tuh waktu kalau dulu pertama-tama itu sehari 150.000 aja kan udah seneng sekali ya gitu. Tahun itu kan masih ini ya nilai tukarnya ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya mengikuti pelatihan yang ada. Bahkan saat ini tempat saya bisa menampung 50 orang pelatihan. Sekarang sudah 50 orang pelatihan itu? Pelatihan, karena kalau karyawan Ibu udah berapa sekarang? Kalau karyawan yang tetap sebetulnya hanya 10-15 orang, tetapi ada PKK Karang Taruna, mungkin di atas 30 orang. Nah, saya adalah tipe orang yang... Itu yang outsourcing ya? Jadi barangnya Ibu ambil, nanti Ibu bayar gitu ya? Jadi ketika merasa nyaman itu saya menularkan ke orang lain. Akhirnya saya lebih banyak mengajar di tempat saya sendiri. Dan sekarang ini sudah merasakan hampir keliling Indonesia, Brunei, Kuala Lumpur, Thailand dalam rangka berbagi ilmu. Ini pun alhamdulillah masih kebagian waktunya karena gitu besok saya harus ke Bangka Belitung. Untuk itu juga memberikan. Apa aja yang Ibu berikan kalau memberikan training kepada mereka? Kalau saya sebetulnya lebih ke merubah mindset, bagaimana menggali potensi diri, memulai usaha itu tidak harus mahal. Contohnya saya sendiri itu saja. Jadi Ibu ceritakan kisah Ibu sebenarnya itu menjadi jualan Ibu nih. Orang itu bisa memulai dengan hobinya gitu. Jadi saya hanya membuka mindsetnya saja. Hobinya di mana, mungkin bahasa Jakartanya yang gue banget itu apa, seperti itu dah. Nah, disitulah mungkin saya akan menularkan tipsnya bagaimana dilirik pemodal, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, Bu kan tidak mudah, seringkali kalau usaha UKM itu menyamakan yang namanya uang pribadi dengan uang usaha kan. Nah, Ibu bagaimana cara untuk memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha Ibu, sehingga kan bank itu jadi percaya kasih pinjaman nama Ibu karena Ibu bisa memisahkan itu. Gimana nih Bu? Semua berproses, pada awalnya memang tidak mudah memisahkan uang keluarga dan uang usaha gitu.
saya bersyukur saya mendapat bantuan dari Universitas Gunadarma, baik modal ataupun karyawan dari Gunadarma yang menggaji Gunadarma, tapi karyawannya di tempat saya, sehingga diajari pembukuan dan sebagainya. Disitulah mulai disiplin pembukuan. Oh, jadi sejak diajarkan pembukuan, Ibu mulai memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha ya gitu. Nah, izinnya gimana? Bukan biasanya UKM ini sering juga masalah dengan izin, ya kan? Nah, berarti kalau nggak ada izin kan harus pakai rekening pribadi, nggak rekening atas nama usaha gitu. Ini gimana waktu awal? Saya pribadi karena tadi ketika ikut pelatihan itu action, maka kita pakai. Jadi saya dari sejak awal sudah CV Sismu Indo, jadi legalitas ada. Sudah ada ya, izin segala macam udah ya? Sudah lengkap. Jadi kalau saya mudah nggak waktu itu mengurus izin-izin waktu menurut tahun saya 2000? Pribadi sangat mudah karena saya tidak pernah mendapat kendala yang berarti, mungkin karena saya PKK ya lumayan dikenal di wilayahnya sehingga jadi perlu ya bersosialisasi, berorganisasi ya, karena itu akan menguntungkan buat kita ya. Semuanya sebetulnya hanya CV saja kan yang bayar, tapi tadi ya kita harus. Oke, Mas Hanif nih kalau lihat kedua usaha ini kan luar biasa ya. Jadi pertama saya setuju, hobi kita apa harus sesuai dengan kompetensi kita, karena kalau enggak bisa dibohongin usaha kita gitu ya. Apa komentar Anda terhadap dua yang tadi apa yang disampaikan? Ya, kalau untuk saya pribadi, saya pun terinspirasi dari ibu-ibu berdua gitu, karena memang pada akhirnya UMKM harus naik kelas. Dan kalau tadi Ibu Afif sempat mention tentang fintech, sebenarnya pembiayaan dari pemerintah pun sebenarnya banyak, seperti yang di KUR ya sekarang yang banyak KUR, ya, ataupun pembiayaan yang sifatnya itu hibah, Bu, seperti ikut pelatihan ada hibahnya, ikut kompetisi ada hibahnya. Kompetisi ya biasanya juga. Akan tapi yang menjadi kendala untuk hal ini adalah publik atau UMKM itu mengetahui tidak akses ini. Nggak semuanya punya akses. Ini kebetulan Ibu dua ini yang termasuk yang ngerti akses ya, gitu ya. Ngerti aksesnya. Bahkan tadi Ibu Muslimah sempat menyampaikan juga, hampir semua kementerian tuh sudah pernah ikut latihannya gitu. Bahkan katanya beliau ini berdua di mana-mana ketemu, di kementerian ini ketemu, di kementerian itu ketemu. Nah, berarti jangan-jangan UKM yang lain nggak ada nih yang dimasukkan ke situ kan? Iya. Gitu. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan besar sebenarnya untuk perbaikan ke depannya, perhatian pemerintah ke UMKM. Kalau saya mengidentifikasi seperti sekarang UMKM startup kan menjadi tren dalam digital ekonomi gitu. Nah, kementerian atau kementerian lembaga yang punya program untuk UMKM seperti inkubasi bisnis, pelatihan bisnis di tingkat nasional, itu saya identifikasi seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Ristek, Kominfo, Koperasi dan UMKM. Mungkin ada 19 kementerian yang punya kayak gini ya. Hampir semuanya gitu. Yang saya khawatirkan adalah akhirnya KPI-nya itu tidak dalam konteks impact yang diberikan pada UMKM. Akan jadi tapi kayak project ya. Kayak project jangka pendek gitu. Nggak sustain berarti ke depannya. Saya terinspirasi dengan kebijakan dari pemerintah Thailand. Itu pada tahun 2016 mereka membuat merevitalisasi kementerian mereka menjadi dan membuat satu kementerian, yaitu khusus Ministry of Digital Economy, Kementerian Ekonomi Digital. Sehingga itu bisa mengkoordinir fungsi-fungsi yang tadi bertebaran, sehingga menjadi lebih masif agendanya gitu, dan lebih jelas ukurannya seperti apa, ukuran keberhasilan seperti sehingga apa. membantu ekspor, bukannya malah kita banyak impor ya. Kalau sekarang ini digital kebanyakan justru orang kita yang impor dari luar dibandingin UKM kita atau usaha besar kita yang ekspor gitu ya. Tapi dengan yang tadi tuh mungkin juga bisa terbalik ya. Oke, nanti kita lanjutkan, kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Class with Say.